Maka di Al-Azhar sana, kalau cerita orang-orang alim itu masyhur. Ada tempat maksiat mau dihabisin sama orang-orang yang sangat keras. Ketemu Syekh Mutawalli Sya'rawi, ditanya, andaikan mereka mati saat maksiat, itu mereka ke surga apa ke neraka? Ya ke neraka. Terus ditanya sama Syekh Mutawalli, kalau mereka ke neraka, akan adzalika muradan Nabi? Apa seperti itu yang digadaki Nabi, umatnya mati terus masuk neraka karena belum tobat? Tidak, Nabi inginnya mereka tobat dulu. Ya sudah, jangan dihabisin, kamu berproses ikut mentobatkan mereka. Kebetulan ini mau mendengar. Jadi kita lunak, kita baik itu ya semuanya ingin la'allahum yarji'un, semoga mereka kembali, mereka tobat. Bukan lunak dengan arti mengakui maksiat itu satu kebaikan, itu yang bahaya. Kalau lunak sampai mengakui itu maksiat itu kebaikan, itu bahaya sekali. Tapi kita lunak karena kita ingin berproses untuk bertobat. Karena tadi kalau kita punya nurani itu mesti, andai kan yang maksiat itu anak kita atau teman dekat kita atau orang yang berjasa sama kita, apa kita bisa tegas? Kira-kira gimana? Bisa kamu tegas sama anak kandung? Berat. Ditantang minggat saja pusing gitu. Ya, makanya terus ini saya baca teks aslinya ya, supaya mungkin sebagian yang punya kitabnya atau memang punya tradisi akademik supaya mendengar ini. Saya baca ini versi yang kedua ini di kitab Hikam. Kitab Hikam itu termasuk kitab pegangan para kiai, halaman 4 juz 2. Diredaksikan gini, waqad adzabahu ta'ala, ini masih tentang kurban. Waqad adzabahu ta'ala khalilahu Ibrahim fi ba'di mawatinihi al-azimah. Jadi Allah kalau dalam bahasa Arab memberi teguran itu namanya takdib. Makanya kalau orang nakal itu, kalau orang Jawa bilang kurang ajar. Sebenarnya ajar itu kan tahun ajaran baru. Ajar itu kan barang baik. Ya kan disebut tahun ajaran baru. Pengajaran, ajar itu kan barang baik. Jadi kalau kurang ajar berarti kurang baik. Itu bahasa Arabnya orang yang kurang ajar perlu diajari. Itu kan orang Arab bilang ditakdib, diwarai toto kromo, diadabkan. Jadi belum punya adab diadabkan. Itu udah. Tapi tentu Nabi Ibrahim nggak sampai kurang ajar. Ini kan cerita bahasa ya. Jadi kalau sebenarnya ajar itu udah buruk-buruk amat, kurang ajar. Berarti orang ini kurang pelajaran, kurang. Tapi di Jawa itu agak salah kaprah. Kalau kurang ajar itu ekstrim. Misalnya duduk di meja itu disebut kurang ajar. Sebenarnya tidak se-ekstrim itu. Saya teruskan ya. Terus wa 'allamahu kaifa yatakhallaku bihadzal khuluqil karim inda tilaihi alal asrar. Terus disebutkan anak Ibrahim annahu arhamul khalqi qal farafa'ahu wa ta'ala hatta asyrafa ala ahlil ardi. Nabi Ibrahim diterbangkan ke langit sehingga melihat di bumi yang maksiat-maksiat itu. Faqala ya rabbi damirhum, habisi saja. Terus faqala wa ana arhamu bi ibadi minka ya Ibrahim ihbit fala allahum yatubun wa yarjiun. Jadi setelah permintaannya semua dikabulkan, dihabisi sama Allah, terakhir cobalah kamu sekali-kali dakwah ke mereka. Kamu belum pernah dakwah kok tahu-tahu minta mereka dihabisin. Coba kamu dakwah, jangan-jangan mereka mau kembali. Nah terus sebagian cerita itu terus diteruskan ketika suatu saat Ibrahim akhirnya diminta menyembelih putranya. Inni ara fil manami anni atfahuka fanzur madza tara. Falamma tashammara lidzalik wa akhadha sikin biyadi qala Allahumma hadza waladi wa samratu fuadi wa habbun nasi ilayya. Ya Allah, ini buah hatiku, ini orang paling saya cintai. Kenapa engkau menyuruh ini supaya saya bunuh? Terus beliau dijawab sama Allah, ama ta'lamu anni rahimun bi ibadi kama anta syafiqun bi waladik. Fa idza sa'altani ihlaka 'abdi as'aluka dzabha waladik wahidan bi wahidin. Jadi kalau dulu kamu minta supaya hamba saya tak habisin karena maksiat, sekarang saya juga minta kamu menghabisi anak kamu. Tapi ini kan anak saya, sama itu hamba saya yang bikin juga saya. Nah semenjak itu Ibrahim dianggap sebagai bapak kasih sayang. Karena semenjak itu terus beliau orang yang paling sayang. Sampai ada 3 nabi yang menjadi metodenya Rasulullah SAW sebagai mentornya. Kalau Nabi Nuh melihat kemaksiatan langsung bilang, Rabbi la tadzar alal ardi minal kafirina dayyaru, habisi semua ya Allah.
Tapi kalau Nabi Ibrahim apa? Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Orang yang ikut saya ya karuan kelompok saya, dan yang belum ikut semoga engkau mengampuni. Tentu lewat proses dakwah, lewat proses. Nah, Wali Songo, kembali ke Wali Songo dan para guru-guru kita, itu seperti itu semua. Jadilah Islam yang di Indonesia, Islam rahmatan lil alamin, itu konstruksinya ya dari ilmu-ilmu seperti ini, bacaannya seperti ini. Karena ternyata kita tegas tadi ujung-ujungnya karena itu tidak cantik, tidak atasan kita, tidak berjasa sama kita. Kamu kalau ada supir telat, supir kok telat datang kantor gitu, pasti supir itu belum pegang rahasia. Setelah pegang rahasia tak jamin aman itu meskipun telat. Karena lebih ngeri pasti. Artinya manusia itu kayak apa ngeklaimnya tegas, disiplin, objektif. Kira-kira iya apa enggak? Enggak lah kayaknya ya. Ya pasti tadi. Nah itu yang makanya bapak saya kalau guyon sama saya itu, kalau umumnya orang itu kalau di dunia kiai muji istiqomah. Istiqomah itu konsisten jadi imam masjid, konsisten jadi guru, jadi apa. Kalau bapak itu sering guyon ke saya, iku istiqomah apa mau digenti wong liya katanya. Artinya di balik istiqomah itu juga ada catatan lain. Jangan-jangan ambisi gak mau diganti orang lain. Jadi artinya manusia itu dalam benar saja ada unsur salahnya, apalagi pas salah gitu maksudnya. Nah ya pas benar saja ada unsur salahnya, apalagi pas salah. Nah, itulah dengan sudut pandang seperti ini adalah orang terus gak gampang menghakimi orang lain. Karena manusia yang baik adalah cukup dia merasa aibnya banyak, salahnya banyak, kemudian itu menyibukkan dia dari mencari-cari aibnya orang lain. Makanya kalau dalam cerita Ibrahim alaihissalam, karena kurban itu identik dengan syariatnya Nabi Ibrahim. Ini saya punya catatan yang kemarin tak baca juga di Jakarta. Itu suatu saat Nabi Ibrahim itu didatangin orang Majusi dulu. Orang Majusi itu ya tidak beragama. Singkat cerita Nabi Ibrahim itu terkenal kaya dan suka menghormati tamu. Dulu tamu itu sangat penting dihormati karena dulu gak ada warung, terus padang pasir. Kalau sekarang itu ya wajib dihormati tapi tidak wajib-wajib banget. Karena biasanya sudah marung di mana-mana. Sudah marung di mobilnya bawa apa? Bekal. Kalau dulu di padang pasir kalau tamu gak dihormati bisa mati betul. Kadang 2 hari perjalanan itu gak makan gak apa karena di padang pasir, warung gak ada, gak bisa ngopi-ngopi ya dulu. Sehingga kalau menghormati tamu dulu itu pahalanya luar biasa ngasih makan itu. Kalau sekarang ya pahalanya biasa aja karena ya tamunya makannya ya biasa aja karena sudah kenyang duluan itu. Singkat cerita orang ini datang ke Ibrahim minta dikasih makan. Nabi Ibrahim mengatakan kamu syaratnya harus Islam dulu, kalau enggak katanya makan. Karena Ibrahim itu seorang nabi dan beliau komitmennya seperti itu. Si tamu tadi putus asa. Akhirnya wala itu ya sudah meninggalkan Ibrahim. Setelah beberapa jangkah Allah bilang ke Nabi Ibrahim, orang itu umurnya berapa tadi bilang ke kamu? 50 tahun. Pernah enggak orang itu kelaparan? Kata Allah, enggak, baru ini kelaparan. Terus kata Allah, mundu khamsina sanatan nut'imuhu ala kufri. Falau nawal tahu lukmatan min ghairi antu talibahu bitahiri dinik lakana ahsan. Orang itu umurnya 50 tahun. Itu ya tak kasih makan padahal dia Majusi. Kamu baru diminta sehari saja minta syaratnya Islam. Terus itu ada di kitab apa Ar-Risalah Al-Qusairiyah di halaman 262. Jadi cuma dulu itu motifnya semuanya agama, bukan atas nama demokrasi atau kebebasan beragama. Karena dulu itu orang dulu itu kan saking sayangnya Allah apa-apa konstitusinya ya perintah Allah. Dan ternyata perintah Allah seperti itu. Akhirnya dipanggil. Kemana ya Majusi ke sini tak kasih makan. Terus Majusinya kan kaget. Ada apa? Kenapa kamu rubah? Ditegur Tuhan. Iya ditegur Tuhan. Jadi dan alhamdulillah saking simpatiknya orang Majusi tadi akhirnya masuk Islam. Sama itu kan mirip orang Yahudiyah atau Yahudi itu yang tanahnya itu diambil ya sama Amr bin As untuk perluasan masjid di Mesir. Ya ketika
lapor ke Sayyidina Umar, ngiranya itu kan dibenarkan perluasan masjid, ternyata Umar belain yang Yahudi. Iya, yang punya tanah harus dikembalikan tuh haknya. Jadi Islam itu menghormati hak kepemilikan meskipun itu milik non muslim. Jadi kata Allah, mut khamsina sanatan nut'imuhu ala kufri. Kalau nawal tahu lukmatan min ghairi antu talibahu bi tahiri dini. Mbok dikasih makan aja, enggak usah nyuruh ganti agama. Wong saya aja yang Tuhan ngasih makan dia sudah 50 tahun tanpa syarat. Tanpa syarat. Ya jadi ini cerita ya Bu Ufa. Jadi kita mungkin kenangan saya dengan Bapak, Bu Ufa dengan Profesor saya ini kebetulan teman dekat sekali sama saya dan hampir tiap hari saya ketemu, minimal 3 jam bertahun-tahun. Sampai kalau kehabisan cerita, akhirnya cerita keluarganya karena kesuwan belajar kan akhirnya cerita keluarganya. Maksud saya tadi ini saya cerita ini barang baik ketika beliau pernah ditahan karena aktivis dulu. Itu pas mau lahirnya Bu Ova, terus beliau berdoa mati-matian delalah dibebaskan. Beliau sempat nunggui kelahirannya Bu Ova ini terus dinamai Aufa Amalia. Itu kalau dalam bahasa Arab itu Aufa itu Allah memenuhi apa yang saya angen-angen. Jadi itu ceritanya itu gitu. Jadi nama itu spontan aja ketika iya, jadi beliau itu aktivis dulu. Bukan di penjara karena korupsi atau kriminal, bukan karena aktivis. Karena kalau model sekarang Bu Ova kalau nggak dijelaskan detail ditahan karena aktivis, nanti dikira ditahan karena yang lain. Ribet kan? Jadi ditahan karena beliau itu dulu aktivis, bukan karena. Ya saya kira demikian. Monggo kalau ada sesi tanya jawab, kalau tapi yang ringan-ringan saja nanti jadi serius. Berapa pertanyaan? Apa waktunya pakai waktu? 10 menit ya? Ini pas. Iya, terima kasih Pak Gus Baha yang sudah menyampaikan cukup baik ya untuk pencerahan kita semua terkait dengan bagaimana kehidupan bermasyarakat dan bagaimana kita mensikapi salah benar, begitu juga terhadap orang-orang yang mungkin selama ini tidak kita duga, ternyata banyak hal-hal yang kita dapatkan pada sore hari ini. Saya yakin dari pemirsa atau dari Bapak Ibu yang hadir secara langsung maupun virtual ada hal-hal yang akan ditanyakan. Kita masih punya waktu cukup kurang lebih 1/4 jam. Oh, kelamaan ini. Kelamaan. Iya, Tadi 10 menit perjanjiannya. Iya. Tadi 10 menit. Iya. Pas ini. Kami persilakan dari yang hadir terlebih dahulu. Sudah sangat jelas berarti ini. Sudah pinter semua. Ya, ini ada pertanyaan. Yang pertama katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gus Baha, dalam ingin bertanya dan ingin tahu bagaimana supaya kita bisa selalu berpikir nubuwah di setiap peristiwa yang menimpa kita di kehidupan sehari. Semoga. Gimana? Ulang lagi. Dalam ingin bertanya dan ingin tahu bagaimana supaya kita bisa selalu berpikir nubuwah di setiap peristiwa yang menimpa kita di kehidupan sehari-hari. Begini ya, jadi andaikan kita baca banyak, setidaknya sering mau mendengar. Sebenarnya hidup itu sangat baik, bukan sekedar baik, sangat baik. Misalnya kita sedang dapat nikmat, ya Islam menganjurkan syukur. Syukur itu ya dapat pahala. Kalau sedang banyak masalah seperti sekarang mungkin ada pandemi apa, Islam mengajarkan sabar, sabar itu juga pahala. Nanti kalau kita masih hidup yang rumat anak bojo ya ibadah. Nanti kalau mati karena penyakit mat'un atau ta'un juga syahid. Jadi Islam melihat hidup itu rileks. Karena ya memang rileks. Ketika ada orang miskin susah makan enak, itu kata ulama idamuhu alju. Kalau kamu ingin makan enak, kata si miskin ya ingin. Gampang makan enak itu. Kamu sangat lapar, nanti semuanya juga enak. Jadi, itu nubuwah. Jadi Nabi itu resepnya kamu coba kalau sampean puasa melihat tempo itu sudah tertarik sekali.
Tapi kalau kamu sudah habis makan, melihat sate kurang enak, ini kurang enak, karena saking memang sudah semuanya nafsu kan. Saya sudah puasa, semuanya enak. Jadi kalau ingin nubuah, misalnya kita miskin itu ada fadilahnya orang miskin, keutamaan orang miskin. Itu malaikat ngauditnya bingung karena mau diaudit apanya nggak punya apa-apa kan. Jadi artinya barokahnya miskin, kita hisabnya juga ringan, mau diaudit apanya nggak punya bapak. Iya kan? Nah, yang orang kaya, barokahnya kaya bisa amal, bisa ikut bantu masjid, bantu madrasah, bantu kebaikan. Nah, itu berpikir nubuah. Terus kedua, terbiasakan yang agak unik, ini mungkin wilayah medis. Yang agak unik dalam Islam itu mimpi itu mimpi. Itu sama kenyataan itu tinggi mimpi derajatnya. Andai kan orang masih zaman orisinil, mimpi sama hidup nyata itu hebat mimpi. Karena begini, misalnya saya melihat ibu-ibu sama bapak-bapak melihat langsung seperti ini. Saya mesti berpikir nafsu. Kalau yang saya punya kepentingan, ini tak anggap orang prospek. Kalau yang nggak punya kepentingan, tidak prospek. Pertanyaannya adalah, orang yang saya anggap prospek bisa membantu saya, ternyata jenisnya kikir. Yang tak anggap tidak prospek, ternyata jenisnya dermawan. Kita kan sebenarnya nggak tahu. Lalu pertanyaannya, pandangan kita terhadap orang lain itu berdasar fakta apa berdasar harapan? Berdasar harapan. Tapi kita ngeklaim seakan-akan itu fakta. Nah, beda dengan mimpi. Asal tidurnya benar loh ya, tidak makan bubuk banyak terus ngorok tidur itu. Tidurnya benar, misalnya kita posisi normal, wudu, setelah wudu baca ayat kursi terus tidur kayak posisi orang meninggal ya, mujur utara. Ya, pokoknya kayak orang meninggal itu. Ya, utara dan selatan terus menghadap kiblat. Itu kalau mimpi. Itu ada alamat-alamat yang lebih orisinal daripada kehidupan nyata. Ini contoh agama. Nah, artinya gini, makanya Nabi pernah ngendikan mimpi itu bagian dari 46 dari bagian kenabian. Itu jumlahnya 46%. Tapi ya tidur yang seperti tadi. Artinya gini, sarana kita bisa mendeteksi alam gaib, kalau boleh dibahasakan alam gaib, itu sebenarnya orang Islam itu masih punya sarana satu, yaitu mimpi. Karena dengan mimpi ini semua organ kita, semua sistem kita itu kayak off. Setidaknya sistem keinginan kita. Yang ada adalah pemberian gitu, cara berpikir agama lah ya. Saya tidak tahu kalau cara berpikir media. Jadi kalau orang tidur, itu sistem keinginannya dia kan habis, hilang. Yang ada keinginan Allah. Jadi dia posisi diberi. Tapi kalau kita terjaga gini, melihat orang lain, wah ini prospek, ini enggak. Padahal faktanya orang ini yang kita sebut prospek ternyata antipati sama kita atau enggak keinginan nolong kita. Yang kita bilang enggak prospek justru orang yang di hatinya ingin menolong kita. Kan enggak pernah tahu gitu. Makanya banyak orang salah pilih kan di situ. Karena bagaimana orang lain kamu vonis atau kamu hakimi, kamu statuskan sesuai keinginan kamu. Kalau mimpi kan enggak bisa. Nah sehingga kalau dalam penelitian Bu, kenapa Nabi itu, mimpinya Nabi itu wahyu. Ya kan kalau dalam agama kan mimpinya Nabi itu wahyu. Karena tidurnya normal gitu. Normal artinya kelas A tadi lah. Makanya banyak orang awam pun yang wah sing tak sakseni persis mimpiku, yang saya saksikan persis mimpi saya. Orang awam saja ngalami apalagi yang Nabi. Nah, artinya untuk mendeteksi nubuah selain tadi ya, kita kan seperti yang saya ceritakan berkali-kali. Kalau ingin nubuah itu sebenarnya gampang. Maksudnya bermental nubuah. Kalau saya sekarang hidup, ya anggap saja bisa melakukan kebaikan lagi. Kalau sekarang saya mati atau akan mati, anggap saja mati itu mengakhiri semua potensi keburukan Anda. Sekarang mungkin kita ada zina, ada korupsi, ada maling. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa kita tidak akan maksiat di masa depan? Dengan mati, potensi itu hilang. Makanya Nabi melihat mati itu ya sederhana. Wa tawaffani idza kanatil wafat khairan li. Ya Allah, hidupkan kami ketika hidup kami menambah kebaikan. Matikan kami jika mati itu mengakhiri kejahatan. Jadi Allah maj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah, ketika saya hidup, dianggap saja ini potensi menambah kebaikan. Kalau saya mati, dianggap mawon mengakhiri semua kejahatan. Sehingga ya mati itu pasti baik. Makanya kalau ada koruptor, ada preman mati, kalau kiai-kiai saya baik ya, sampai orang-orang tidak ikhlas. Baik di mana orang penjahat gini?
Padahal kiainya di hatinya, ya baik sekarang tidak penjahat lagi, sudah mati. Nah itu ada ilmunya sebetulnya, karena kematian itu punya sisi positif. Orang tidak bisa jahat lagi. Ya saya kira demikian. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya, Pak Zaha. Ketika kita menyembelih sapi atau kurban yang kita kurbankan, kalau dilihat tampilan itu sehat ya, namun ketika disembelih itu ada beberapa bagian, misalnya hati, limpa itu terpesi cacing. Apakah yang sebagian terpesi ini membatalkan syarat kita kurban? Setelah itu apakah kita akan mengganti hewan atau bagaimana? Makasih. Kalau Islam ya, Islam kan istilahnya masyhur itu ya dalam pegangan ilmu usul fikih. Nahnu nahkumu bidzahir, kita ini hanya berpegangan yang kita lihat. Jadi kalau secara medis, secara apa sudah diperiksa oleh dokter-dokter hewan dinyatakan sehat, ya itu sah. Bahwa faktanya nanti ada limpa atau hati yang terinfeksi, ya itu nggak usah dimakan tentu, tapi korbannya tetap sah. Nah beda dengan misalnya suatu saat mungkin ya ada satu kemampuan observasi medis yang komprehensif sampai hewan yang lahirnya sehat bisa dideteksi ini ya mungkin kalau milih itu karena harga murah ya menjadi dasar kan, karena motifnya kikir. Tapi kalau dari awal tidak tahu ya tetap sah itu, tetap sah. Ya, sambil nunggu pertanyaan, ini ada beberapa mungkin titipan pertanyaan. Titipan pesanan pesanan ya. Sudah kayak partai politik. Bahwa ya kalau dulu kan misalnya Nabi Ibrahim itu memang orangnya sudah Islaminya kuat, dengan Allah itu memang sudah percaya dan memang pasrah gitu ya. Ketika ingin menyembelih putranya itu adalah untuk peningkatan keimanan atau ketakwaan. Nah kira-kira dalam aplikasi sekarang kira-kira apa yang kira-kira bisa menyamai seperti itu? Kita misalnya sebagai orang kesehatan, sebagai pendidik, mungkin sebagai karyawan, kira-kira apa yang menyamai keimanan atau ketakwaan seperti itu, Pak? Oh ya, jadi saya punya kitab namanya Khilyatul Aulia. Di situ ada beberapa catatan orisinil ya yang ada di kitab Taurat, Injil yang masih orisinil. Karena perawinya, pencatatnya itu orang yang Coro Jawa menangi lah, yang pernah neliti itu. Itu diantara yang diceritakan di kitab-kitab itu adalah memaklumatkan diri, bikin sarana publik yang mudah dimengerti. Jadi kita pakai contoh yang awam saja ya. Kita tahu kalau itu bidan karena di situ ditulis bidan siapa, Sri Handayani misalnya. Di situ dokter gigi ditulis dokter gigi. Kita tahu itu dokter gigi. Toko juga gitu, ini toko bangunan. Terus kita tidak salah pilih. Masa beli lipstik di toko bangunan? Semua itu barokahnya tulisan, barokahnya maklumat. Nah, dulu yang dituhankan itu berhala. Berhala itu barang fisik muncul. Akhirnya nggak ada pilihan lain orang menyembah berhala karena itu yang dimunculkan. Sehingga agama ini syaratnya harus muncul. Yuzhirahu ala dini kulli. Agama ini harus muncul. Zuhur itu maknanya muncul. Makanya dikatakan waktu sholat zuhur karena di mana waktunya sangat jelas. Karena maknanya zuhur itu muncul. Nah, Nabi Ibrahim itu nabi yang setiap malam munajat. Itu doanya gini, ya enggak doa ya kayak bergumam emosi. Tapi emosinya Nabi. Ya Allah, dunia ini tidak fair. Engkau zat yang begitu penting, engkau Tuhan yang mengatur alam raya ini. Kemudian orang tidak mengenali engkau. Coba betapa buruknya bangsa Indonesia kalau nggak tahu kalau presiden itu Pak Jokowi misalnya. Atau orang UGM nggak tahu rektornya itu Pak Manut misalnya, dekannya Bu Ova di kedokteran, itu kan lucu. Atau anak kamu nggak tahu kalau kamu orang tuanya, itu kan mangkel loh betul itu. Tahu saja enggak. Nah, Ibrahim itu tiap malam gitu. Dunia ini tidak fair. Engkau Tuhan yang begitu penting menciptakan langit bumi, kemudian manusia itu tidak mengenali engkau. Bahkan menyembah selain engkau. Wah, itu. Nah, supaya Allah diketahui gimana? Terus ada simbol-simbol itu. Ada masjid, ada pengajian, ada macam-macam. Nah, ilmu sosial juga gitu.
Mungkin ya banyak lah orang yang tanpa kurban pun sedekah daging sama tetangga atau ngasih uang sama temannya untuk nyate. Tapi ini nggak bisa dimaklumatkan. Yang bisa dimaklumatkan adalah pas udhiyah, pas kurban. Jadi intinya gini, kebenaran itu menjadi baik. Itu kalau dimaklumatkan terus orang lain mudah mengakses. Dan itu termasuk syariat besarnya Nabi Ibrahim. Makanya disebut sya'irullah, sesuatu yang terkenal sekali. Jadi syiar itu pengajian supaya apa? Syiar itu harus terkenal. Nah barokahnya terkenal itu menjadi tahu. Misalnya ini masjid diketahui. Masa kan nyuwun sewu misalnya ini klub saja ada namanya, masjid nggak ada misalnya menaranya. Orang mau ke maksiat gampang mencari, mau ke masjid enggak. Makanya Mbah Mun guru saya itu termasuk unik, berfatwa masjid itu wajib ada menaranya. Dulu saya iskal wajibnya di mana. Tapi setelah saya pikir-pikir memang menara itu penting karena tadi mau tempat maksiat aja gampang, masa ke masjid susah. Terus tulisan kamar mandi juga penting karena dengan itu tamu gak mikir kan. Ya kalau gak ada tulisannya yang cowok ke wanita, yang wanita ke cowok kan ya ribet. Nah, di antara syariat Nabi Ibrahim yang mendekatkan ke Allah apa? Memaklumatkan. Ya, memaklumatkan bahwa Allah adalah Tuhan dengan berbagai cara. Mulai pelatihan, mulai macam-macam. Ya sama lah orang Indonesia kok gak tahu kalau ideologinya Pancasila itu yang mangkel betul itu. Saking gak disosialisasi misalnya atau gak dimaklumatkan. Jadi awalu hadzal-din itu at-tahaddi atau wal i'lam. Pertama Nabi jadi Nabi dari Gua Hira, itu ya langsung naik ke Gunung Sofa, memaklumatkan diri kalau beliau Nabi yang mengajarkan tauhid. Jadi makanya saya ini ya umumnya orang kiai lah, saya Pak Zeni semuanya, itu sebenarnya inginnya juga orangnya. Karena apa? Karena tidak tahu kan. Makanya pertama kali ibadah sama Allah itu apa? Ma'rifatullah. Coba pertama ibadah itu apa? Ma'rifatullah kan, mengenali bahwa Allah itu Tuhan. Jadi itu yang paling penting. Kalau tidak tahu, ya misalnya di pondok saya ini terus dianggap Pak badhe metu sinten dulu aku kiai deh ditakoni. Kan kenyak uang gitu. Jadi makanya Nabi Ibrahim itu mangkelnya kayak apa? Wong dunia ini milik Allah, kemudian orang-orang ini nggak tahu Allah itu siapa. Taunya makhluk kayak berhala, kayak apa yang malah dianggap Tuhan. Nah ya itu jadi kalau ingin dekat Allah dalam konteks modern ya maklumatkanlah kebenaran ini. Sampai kebenaran ini mudah diakses, mudah dipelajari, mudah dipahami karena tadi dimaklumatkan. Ya saya kira demikian. Ini. Oke, terima kasih. Masih ada? Oh ya, ini ada terakhir ya. Masih 1, 2, 3, 4. Wah kalau gitu. Banyak ini ternyata. Ya, yang berikutnya dari Umi Zakiyah Malang. Assalamualaikum Pak Gus Baha. Berkaitan dengan langkah-langkah ibadah haji, tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, yaitu wukuf. Ya? Apakah betul saat yang di layarnya kok beda? Yang Umi Zakiyah. Next. Firman terus. Iya. Banyak. Ismi. Harus dibatasin. Oh iya. Iya nanti kita batasi. Kok nanti? Soalnya sangat menarik ini. Iya. Ini ada Dewi Ismi. Apakah benar? Ya ini. Apakah benar kisah penyembelihan Ismail itu dipalsukan? Nah, itu jawabnya gampang, nggak benar. Apa hubungan kurban dengan Idul Adha yang secara harfiah artinya perayaan atau merayakan waktu duha? Nah, monggo. Kalau cerita penyembelihan Ismail itu jelas benar ya karena ada di Al-Quran. Jadi yang jadi perdebatan mufassir itu apakah benar-benar Ibrahim itu sampai menyembelih, maksudnya sampai meletakkan pisau di leher, apa setelah berkomitmen mau menyembelih sudah dibatalkan Allah karena Allah menghormati apa? Komitmennya. Jadi tapi hampir semua ulama berpendapat memang ya sempat benar-benar sampai fisik Ibrahim meletakkan apa? Pisau di lehernya, kemudian
lam yu'assir syai'an, misalnya tidak membekas sama sekali terus diganti itu. Jadi cerita itu populer sekali. Tapi yang penting adalah tadi cerita saya bahwa itu karena Ibrahim pernah mengklaim beliau cinta Allah itu enggak tertandingi oleh makhluk apapun. Terus diuji ketika punya anak, mencintai anaknya. Terus diuji dengan cara kalau kamu betul hanya mencintai saya, ya anak kamu sembelih itu. Ternyata mau juga, berarti betul gitu. Tapi setelah betul ya sudah tetap normal lah tetap. Tapi tidak usah dipraktekkan nanti kalau